mulu deh. Orang ngomong lu nyolot lu. Bukan, masa nggak bisa bedain Kasil. Saya lagi narasi dipotong. Nah Kasil disuruh narasi malah nanya. Lu aja duluan, Pi. Lu aja Ya kan duluan. gue makin narasi, gue Ya, narasi. lu bukan nih. narasi, Bang. Narasi itu isinya pokoknya, pembahasannya. Lu bukan narasi namanya itu. Ya iya, ini kan lagi ngomongin statement dari masing-masing pihak nih. Kalian dengar nggak? Aku udah Bukan hitung. narasi itu bahas Astaga. isinya, pokoknya. Ini forum debat ini mau mulai. Nggak jelas, nggak jelas. aja. Butuh waktu 1 jam, guys. Makanya mendingan gini aja guys, malam Udah minggu langsung aja. aja. Aduh. Gini aja malam minggu kita janjian. Paling enak udah itu. Kalau dadakan gini sulit ya. Udah justru sebenarnya udah tinggal lanjut jalan aja lanjut. Gimana sih Cuman ini kan diserbain kebanyakan lanjut. dipotong aja dari tadi nih. Lu protes mulu kayak perempuan Nah kurang kan kemana-mana kan. BH lo. Oh katanya nggak personal katanya. Terus menurut gua katanya. Dari tadi lu Aduh, protes udah gitu Kasil. ngadu Udah orang. gitu aja, gini aja udah. Janjian aja malam minggu jam 10 gimana? Nggak usah, ini langsung aja, ini udah ada satu komal begini, udah ada waktunya, udah jelas, ngapain lagi, nanti nggak bisa lagi. Gue mau liburan besok. Oke. Nah, 2 menit satu orang. Bang. Nah, Nanti ini gua ngomong nih. waktu sebaik-baiknya, Bang. 2 menit, Ya, Bang. dengerin, pasang lobbynya. Asyraker pernah ngomong, ya di komal manapun, termasuk Buffon kemarin, makanya gue bilang dia omong-omong, termasuk Asyraker sebenarnya nih, dia bilang bahwa kalau ini anggaplah produk itu bermasalah, gue sampai ngikutin itu pola pikirnya. Anggaplah memang produk itu bermasalah, ya kan? Gue tanya sama mereka nih, termasuk Asyraker, termasuk Buffon, bisa gugur nggak ini dugaan pemerasannya? Mereka jawab apa? Bisa, kan konyol. Dari mana dasarnya seperti itu dia bilang bisa berucap ketika produknya ini dikatakan memang bermasalah lalu bisa bebas atas dugaan pemerasannya? Jelas nggak ada kaitannya karena itu produk hal-hal yang berbeda, nggak bisa dikesampingkan. Makanya selama ini kita selalu dihadirkan oleh narasi-narasi atau tontonan-tontonan yang dilakukan oleh terdakwa dan mungkin juga bersama kuasa hukumnya yang ini mengarahkan bahwa Nikita Mirzani seolah-olah menjadi pahlawan. Kan jadi kayak main drama-drama di persidangan. Sedangkan tidak ada narasi ataupun fakta baik dari alat bukti apapun ya. Termasuk saksi aja nih yang dikatakan dekat sama terdakwa sendiri pun. Kayak dokter Samira, dokter Oki. Keduanya aja tetap aja sama-sama memberatkan dan membenarkan. Satu, soal statement PH-nya NM nanya kepada dokter kepada dokter Oki, ada nggak komunikasi ataupun percakapan yang mengarah terhadap suatu pemberian dari dokter Reza kepada Nikita Mirzani? Jawaban dokter Oki apa? Tidak ada. Terus yang kedua, terkait masalah dokter Samira yang melakukan uji lab, ternyata itu juga sama. Dia sudah mengakui bahwa produk itu sudah tidak dijual, tapi tetap dipaksakan untuk dilakukan review. Ah, habis waktu gue sialan. Halo. Ya silakan, Bang. Silakan. Lanjut. Saya hanya mau bertanya sama Mbak Sil. Karena saya tahu Mbak Sil yang paling vokal di sini. Enggak, gini Mbak Sil. Saya hanya dengan pertanyaan yang sama yang tadi. Bagaimana atas dasar apa bahwa kasus ini tidak ada unsur pemerasan gitu loh. Bagaimana cara pihak NM membuktikan bahwasanya ini tidak ada unsur pemerasan? Itu aja. MA lanjut, Bang. Tim ini, tim Kak Sil nih, buka mic-nya, Bang. Halo Bang MA, buka mic-nya. Ntar aja, gue lagi di kamar mandi deh. Anjay. Jadi gimana kalau kayak gitu? Mau kulewatin aja nih kayaknya. Ntar kulewatin, Bang. Lanjut ke Bang RT nih.
Pusing kepala kayak gini. Udahlah, bebasin aja lah. Dek. Soalnya Dek, nggak berurut. disusun, Iya, disusun bisa. Kan bisa disusun, Dedi. Dedi, makanya gue kemarin suruh di room gue itu karena gue tahu pasti nggak ngerti lu mainnya. Di room lu main blokir-blokir. Susun ya, Oke. susun nih. Aku lagi nyusun. Disusun. Ya udah. Susunnya sambil itu, Dua sambil menit, Kak. sambil Kelamaan. pemain juga bisa disusun itu. 1 menit aja. 2 menit Oke, Kak, 1 menit 1 menit aja. kurang. Satu dari pihak A, satu dari pihak B. Jangan dua-duanya pihak B gitu loh. Yaudah lanjut pihak B berarti sekarang. Siapa yang jawab tadi Bang pertanyaan Dek, lu Raffi? atur lah, lu juga host juga atur, Bang. Yaudah, Udah abis gua Bang. ngomong lu langsung Udah, tunjuk siapa Bang. yang nanggepin Bang. gitu aja. Ini kan Bang Raffi tadi sudah. Udah gini aja, lanjut ke siapa dulu? Ganti ya setelah Bang Raffi siapa? 2 menit nih, aku atur waktunya nih. Yang lain diam ya, tolong ya. Lu tunjuk aja. Ayo, Bang. Kasil ya, langsung Kasil nih 2 menit tuh Kasil. Jangan ganggu, Kasil lagi ngomong ya. Silakan Kak. Oke, jadi mengacu kepada pasal 27B ayat 2 dan pasal 369 KUHP, di mana alatnya adalah ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia. Sebagaimana kita ketahui atas dasar rekaman yang beredar bahwa RG merasa tidak suka ketika produknya direview yang buruk-buruk. Maka dari itu dia menghubungi Oki menghubungi Mail. Kan ke situ. Kita harus fair, harus jujur. Nah, lantas setelah itu barulah terjadi transaksi uang di dalamnya. Bicara ancaman artinya peringatan, sesuatu yang belum terjadi. Itu jawaban saya buat Jonas. Kalau yang namanya ancaman kayak contoh Jonas, lu jangan lewat depan rumah gue ya, ntar gue selengkat loh. Itu ancaman, tapi belum terjadi. Ya, jadi apa yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara ini nggak nyambung terhadap dakwaannya. Dakwaannya kalau saya bilang itu error in persona alias kusut. Ada tentang produk lah. Bahkan ketika saksi korban menjadi saksi itu bicara saya nggak suka majelis hakim, saya dikatain abu-abu. Itu kan pasalnya berbeda lagi, pasal penghinaan. Jadi mana yang mau dipakai ini? Pasal apa yang mau diterapkan? Sementara clear di dalam persidangan pasal yang diterapkan adalah pasal 369 KUHP, 27B ayat 2 UU ITE dan pasal 345 TPPU. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tolong dong jelaskan. Kita di sini kasih edukasi. Waktu saya habis. Yuhu. Oke, lanjut ke Bang Mr. Blind. Silakan. Oke. Yang pertama tadi menyambung aja ya, langsung aja biar enak. Di dalam dakwaan itu sudah jelas ditulis ya dalam transkrip chat yang tertera, Mail ada mengatakan bahwa Nikita akan speak up hari ini tentang kedekatan Waria Tubles. Dia belum pernah sebelumnya speak up tentang Waria Tubles. Jadi itu memang benar ancaman akan melakukan itu. Ya kan, itu yang pertama, itu bentuk ancamannya. Terus yang kedua, soal produk, Reza Gladys tidak pernah mengatakan dia tidak suka reviewnya produknya di review yang jelek-jelek. Dia justru berkeberatan ketika harkat martabatnya diserang secara personal, terutama yang berhubungan dengan kredibilitas itu sebagai dokter. Dan itu dibuktikan juga dalam chatnya bahwa Nikita Mirzani mengatakan ini belum apa-apa Mail, bisa hancur kredibilitasnya dia sebagai seorang dokter, saya jamin. Artinya itu sudah dipertegas di dalam transkrip chat mereka. Itu bentuknya tekanan dan ancamannya. Lalu kemudian memaksa harus transfer hari ini. Jadi unsur memaksanya ada, unsur mengancamnya ada, ya kan? Kemudian uang itu berpindah, dibuktikan dengan bukti transfer. Dan
keterangan saksi yang mengatakan bahwa mengambil uang dan uang itu diserahkan ke Mail. Jadi secara keseluruhan semua unsur yang memenuhi dalam pasal 27B ayat 2 dan 369 itu sudah terpenuhi di dalam dakwaan. Demikian host, biar nggak panjang-panjang. Oke, lanjut ke Bang RD Lau, Bang. Silakan Bang RD Lau. Counter Bang narasinya, Bang. Silakan, Bang. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Di sini saya akan menanggapi apa yang kalian sampaikan di sini ya. Jadi kita pahami dulu ya kan unsur-unsur dari pemerasan. Ya kan? Apakah ada unsur paksaan atau dengan kekerasan dengan ancaman dan lain sebagainya. Saya melihat kasus ini di sini tidak sedikit pun saya melihat di sini adanya unsur pemerasan ya, meskipun hak dari JPU sendiri di situ meletakkan unsur pemerasan. Karena saya melihat dari awal pertemuan perkenalan Nikita Mirzani maupun RJ, dia kan sebagai sahabat, ya kan, sebagai sahabat. Dia adalah orang yang sudah kenal sebelumnya. Beda konteksnya dengan orang yang tidak kenal. Bisa kan membedakan antara pemerasan ya kah dengan kesepakatan. Dan saya sepakat dengan kuasa hukum Nikita Mirzani untuk membela Nikita Mirzani dalam saat ini menghilangkan unsur pemerasan karena ada kesepakatan. Saya sampaikan kepada teman-teman, kesepakatan itu tidak harus secara tertulis, ternotulensi, memakai hitam di atas putih, materai atau notaris, ya kan? Nah, ketika nanti suatu akhir dari persidangan ini, apakah mungkin Nikita Mirzani bebas dari unsur pemerasan? Mungkin, sangat terbuka luas teman-teman, ya, karena memang kita masih menunggu bukti-bukti selanjutnya, penyangkalan-penyangkalan selanjutnya yang akan dikatakan. Satu saja ada bukti bahwa RJ mengatakan dalam sebuah percakapan, ini kan udah umum ya masalah percakapan. Ntar mau waktu sebentar Pi. Ini merekam. Adalah satu bukti yang mengatakan bahwa suatu islah, suatu pernyataan, suatu perkataan dari RJ bahwa contoh seperti gini, ya Mi ya, kita tuh bersahabat, udahlah kita bersahabat aja. Masalah uang 4 miliar kemarin, anggaplah itu memang betul saya membutuhkan support dari Ami sebagai NU segala macam. Dengan barang bukti itu, saya jamin pemerasannya unsurnya tidak ada. Karena apa? 1338, 1320 mengatur tentang kesepakatan yang bersifat konsensualisme. Sejak kapan orang bersepakat dipidanakan? Yang ada Nikita Mirzani merasa terkriminalisasi dengan jebakan-jebakan hukum yang terjadi yang diciptakan oleh si pelapor. Karena barang buktinya apa? Satu, sudah terbukti menyampaikan beberapa BAP yang berubah dan beberapa fakta persidangan. Oke, Bang Edi waktunya udah habis, mohon maaf Langsung Bang. di mute host kalau udah habis waktunya. Iya. Oke, Bang Jaka langsung Bang. Silakan Bang, 2 menit. Lanjut. Terima kasih. Jadi saya tertarik masuk ke dalam room ini karena masih aja memperdebatkan tentang pemerasan dan kesepakatan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini ada unsur-unsur pemerasannya? Nah, saya selalu menyampaikan bahwa ya dengan pendekatan apa yang disampaikan dengan R. Susilo. R. Susilo ini adalah salah satu penerjemah KUHAP. Jadi kata dia terkait dengan pemerasan dengan ancaman ini seperti apa yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani kan kasusnya. Pemerasan dengan ancaman itu ada dua, yang pertama secara fisik dan psikis. Secara fisik itu ya mungkin teman-teman udah tahu mengancam orang untuk memukul dan lain sebagainya. Nah, secara psikis itu mengancam dengan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat di dalam rekaman
Nikita Mail yang bercakap dengan Reja Glass itu udah sangat jelas terkait dengan bagaimana ancaman dan kekerasan di dalam hal itu sudah sangat-sangat jelas. Nah, terkait dengan ini kesepakatan dan dalil-dalil kesepakatan ini dalil-dalil kesepakatan ini kan dibangun kemudian dilakukan gugatan non prestasi. Nah, kenapa kemudian kalau memang lawyer Nikita Mirzani merasa ini adalah sebuah kesepakatan, gugatannya dicabut, kan itu goblok namanya. Kalau nggak goblok apa kalau seperti itu? Nah, Bang Erdelau tadi menyampaikan bahwa sejak kapan kesepakatan itu dapat dipidana? Bang, orang bersepakat untuk menjual sabu itu bisa dipidana loh. Itu juga sebuah kesepakatan. Makanya di dalam di syarat-syarat perjanjian itu yang keempat tuh suatu sebab yang halal, itu nggak boleh di dalam perjanjian. Habis Bang. Lanjut Bang. Bang Striker, lanjut. Oke, saya akan menjaga satu untuk ya Kak ya. Kalau Anda mengatakan sabu, itu jelas itu perbuatan ilegal, tindak kejahatan. Apakah RG melakukan itu? Kalau RG melakukan itu ya laporkan rame-rame. Berarti kan salah, ya kan? Kita melihat dulu salah kan dari sini. Kita Karena Mirzani kesepakatan adalah tindak kejahatan. Nggak bisa dijawab, host. Ya kan? Diam dulu. Iya, berarti kesepakatan ini adalah kesepakatan kejahatan. Dan ini harus diungkap sedalam-dalamnya harus diungkap ini. Dan pelaku yang memberi, ya kan, ya itu harus diproses. Itu yang harus diingat. Yang pertama, kalian terlalu mengambil tengah. Di saat pertama kali dia nelpon dokter O, 9 kali menghubungi dokter O dan minta tolong, ya kan, karena dia ingin berjualan skincare lagi, ya kan. Akhirnya dihubungi ke Mail, ya kan. Terjadilah memang Mail berkata, ya kan. Mail berkata, ingat lagi, Mail berkata, iya, Niki ingin speak up lagi, tolonglah Mail. Ya. Itu bahasa yang harus diingat, ya kan. Aduh, kayak mana ya dok? Kata dia kan. Tolonglah Mail, ya kan. Ya kalau nggak tutup aja sih mulutnya. Apakah itu kalimat ancaman? Disitulah kalimat saran. Karena bukan dia yang melakukan untuk mengucapkan, hey, RG, kalau kamu tidak memberikan saya uang, saya akan speak up. Nah, itulah kalimat ancaman. Maka di sini terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Dan kalimat terakhir, DRG meminta, ya kan, direviewkan produknya. Makanya terikat kontrak. Makanya ada kalimat DRG mengatakan, Mail tolong ingatkan kembali ya tahun depan. Jadi udah jelas di sini adalah kesepakatan. Bukan namanya pemerasan. Di mana pemerasannya? Kalau kalian hanya mengambil tengah, ya blunder semuanya. Ambil itu dari awal ceritanya seperti apa. Kan rekamannya udah bocor tuh. Oke, thank you. Wah, terima kasih Bang. Lanjut ke Bang Terang. Silakan Bang Terang, silakan 2 menit. Itu kan jelas ya. Pembicaraan Mail kok kepada DRG itu jelas kalimatnya. Dok, kalau tidak mau TF hari ini, kita akan speak up. Dan merasakan bahwasannya itu adalah ancaman dokter Reja sendiri. Karena kenapa? Sebelum ada ucapan itu, Nikita itu sudah dijelek-jelekan. Sudah dihina sama si NM. Dikatain abu-abu. Dikatain dokter penipu. Itulah dijadikan alat untuk speak up yang dokter Reja takutkan. Gitu loh. Maka itu dasar pemerasannya masuk. Ada unsur ada ancamannya. Dan kita nggak bisa sangka lagi, ada uang transferannya juga. Itu kan unsur-unsur pemerasannya di situ. Ya. Jadi nama baik Dr. Reja ini dijadikan alat untuk memeras. Kalimat itu aja udah masuk unsurnya. Kita nggak usah kemana-mana. Udah kalimat dari situ udah kelihatan. Tujuan NM untuk menjelek-jelekan RJ itu tujuannya untuk memeras. Dari situ aja kelihatan. Kita nggak usah kemana-mana lagi. Dan itu di pasal 369 udah masuk banget. Nah, itu aja host. Terima kasih host. Oke, waktunya masih ada ya. Nggak ada yang menambah. Oke, Bang MA, silakan Bang MA, lanjut.
Bang Nah, Emma. aku lebih tertarik kepada perkataan dari Reja Gladys ya, yang mengatakan aku ikut aja Mail mana baiknya. Nah, itu kan sebuah pernyataan ya. Sebuah pernyataan yang dimana orang tersebut sudah yakin kepada putusan orang lain. Dia menyerahkan. Artinya kan, ketika dia sudah ada keyakinan, kalau kita konotasikan, kita sambungkan dengan dimana orang tersebut tertekan secara psikis, berarti tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi kehendak Nikita Mirjani. Tapi kalau kita balikan lagi dengan perkataan aku ikut ajalah mana baiknya, artinya dia sudah menyerahkan dan sudah yakin bahwasanya keputusan itu yang baik untuk masalah penyelesaian konflik yang sedang mereka rasakan di situ kan. Konflik mereka apa, masalah mereka apa, nah jalan solusinya seperti apa. Nah di situ RG jelas mengatakan aku ikut ajalah Mail mana baiknya. Di situ semua dapat menurut saya. Nah udah itu aja. Oke, Bang, ada teman mau nambahkan tak? Masih ada waktu nih. Nggak ada ya? Oke, Bang Raffi silakan Bang. Oke, gini ya. Sedikit buat Gue tambahin. tadi udah ngutip nih. Gue udah ngutip tadi statement, langsung aja. Gue rangkum statement RD Law ini sama Air Striker ini sama soal mengenai bahwa ini akan dilarikan suatu kesepakatan. Nah, gue menanggapin dulu masalah Kak Sil tadi bilang bahwa pasalnya itu berubah ketika Dr. Reza menganggap bahwa ini adalah suatu penghinaan buat dirinya ketika didiskreditkan kondisi fisik Dr. Reza dan ingin dihancurkan kredibilitasnya. Nah, jadi gue katakan bahwa itu statementnya blunder buat Kak Sil sendiri. Karena apa? Itu nggak selesai dari situ. Karena kalau kita mengacu di dalam surat dakwaan, jelas bahwa perbuatan yang dilakukan ancaman itu jelas-jelas ada di kurun waktu tanggal 3 November sampai tanggal 14. Yang dimana di tanggal 14 ya si Mail itu bilang kepada Dr. Reza kalau memang tidak menghasilkan uang dia akan buang-buang waktu, just info. Nah, ada bahasa penekanan just info. Niki akan speak up hari ini dengan mengenai hubungan Dr. Reza dengan Mario Tubles. Oke? Nah, kondisi merasa terancam atau tidak itu subjektif dari orang yang mengalami hal tersebut. Kita nggak bisa nih menilai itu. Biar nanti majelis yang menilai. Tetapi di sini bukan lagi kita membuktikan siapa yang menghubungi duluan, apa yang dibicarakan. Intinya ada nggak nih ancamannya? Ancaman bagaimana proses perpindahan uang. Perpindahan uang tuh dari Dr. Reza kepada Nikita Mirjani. Itu melawan hukum nggak? Makanya tadi Bang Erdilo bilang sama si Striker bilang ini kesepakatan, itu juga udah ngablu. Yang namanya pasal 1320 KUH Perdata, coba baca unsurnya apa aja. Ada salah satunya di situ disebutkan suatu sebab yang tidak terlarang. Gitu kan? Nah, jadi kesepakatan itu nggak boleh ada muatan yang dinamakan ada sebab yang terlarang, nggak boleh. Kalau itu katanya dikatakan untuk menutup mulut lah, berarti nggak boleh lah. Berarti gugur itu kesepakatannya jelas. Kok ini mau dilarikan kesepakatan? Kan makin ngaco. Akhirnya kan malu sendiri kan, gugatannya dicabut kan. Nah gitu aja udah. Aduh waktu sedikit banget terus. Oke, mantap Bang Raffi penjelasannya. Lanjut ke Kak Sil kali ya? Benar nggak ya? Kak Sil, silakan Kak Sil. Tambah dulu 1 menit ya. Kalau kita berdiskusi sebaiknya tidak menyebut nama Raffi. Karena ketika kamu menyebut nama kemudian mengecilkan mereka, ini bukan debat yang sehat. Itu tambahan Dedi ya. Tolong diperingatkan kepada peserta diskusi. Sama aja Kak Sil juga nyebut nama saya nih barusan. Nggak ada bedanya berarti. Oke, silakan aja langsung Kak. Jawab Kak. Oke. Langsung Kak. Memang begini ya. Makanya kita bicara pemerasan dan pengancaman. Ini yang selalu kalian gaungkan. Padahal ini adalah 2 tindak pidana yang berbeda. Ya, pemerasan dan pengancaman itu sangat berbeda sekali, tapi kalian menggabungkannya. Ya, kalau pemerasan diartikan bahwa tindakan yang mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dengan ancaman. Nah, sementara kalian menggaungkan dengan pasal pemerasan dengan pengancaman. Jadi meskipun 2 tindak pidana ini terlihat sama, tapi pasal pemerasan dan pengancaman ini sungguh sangat berbeda. Ya, memang ada sedikit
persamaan. Tapi kalau orang yang sudah belajar hukum pasti mengerti bahwa persamaan ini tidak mungkin kemudian bisa dipersatukan karena ada pasal yang berbeda. Kalau persamaan antara pengancaman dan pemerasan itu adalah perbuatan materialnya, tindakan memaksa. Kemudian perbuatan materialnya memaksa untuk ditujukan pada orang tertentu. Kemudian perbuatan materialnya tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang atau menghapus utang. Perbuatan material lainnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian perbedaan pemerasan dan pengancaman. Untuk sesi saya berikutnya, karena saya menghormati Rubini, habis dulu host. Terima kasih. Oke, Bang, kalau nggak salah Mr. Blend nih. Benar, Bang Mr. Blend, silakan Bang. Iya, saya tadi cuma mau saya nanggapin MA aja ya, yang mengatakan bahwa ada Reza Gladys mengatakan ya udah Mail saya ngikut aja. Justru itulah salah satu ya bukti yang menyatakan bahwa Reza Gladys mengalami tekanan. Kalimat pasrah itu salah satunya adalah ya udah saya ngikut aja. Artinya dia sendiri tidak sanggup untuk memilih pilihan lain. Artinya dia mengalami perasaan tertekan sehingga tidak mampu menolak atau memberi opsi yang lain. Sehingga dia mengatakan ya udah Mail saya ngikut aja mana baiknya. Itu. Kemudian yang kedua, pengancaman dan pemerasan yang dikatakan berbeda. Betul memang itu perbuatan yang berbeda. Tapi dalam kasus ini pemerasan yang mana pengancaman itu dijadikan alat untuk melakukan pemerasannya. Jadi melakukan ancaman untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya atau orang lain, kemudian memaksa orang lain tersebut menyerahkan sebagian atau seluruhnya hartanya, ya kan, dengan cara memaksa. Paksaan itu diwujudkan dengan ancaman untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh si korban. Dan itu semua sudah tergambar semua di waktu di saksi korban ya, yang mengatakan bahwa itu bukan tentang produk tapi tentang dirinya dan kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Itulah yang secara subjektif dirasakan oleh Reza Gladys. Oke. Dan untuk ya udah. Pas Bang, lanjut ke Bang RD Lau kalau nggak salah nih. Ya Bang, silakan Bang RD Lau. Baik teman-teman, melanjutkan yang tadi. Sebetulnya kan analogik yang salah lagi tadi. Sebetulnya bukan maksud kesepakatan yang dilarang oleh undang-undang. Ini kan sebetulnya kita harus paham juga teman-teman. Jika suatu tindakan pemerasan itu memenuhi unsur-unsur yang diatur pasal 368 yang dimaksud, ya kan, maka tindakan tersebut apabila tidak memenuhi unsur kekerasan kan tidak dapat dikategorikan sebagai pemerasan, ya kan. Nah, kan kita tahu bersama bahwa unsur-unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana pemerasan itu apa coba? Dengan sengaja, dengan memaksa, dengan kekerasan, dengan ancaman, kan begitu. Kalau keempat itu salah satunya tidak memenuhi unsur, berarti kan tidak masuk memenuhi unsur pemerasan. Contoh misalkan begini. Kenapa yang sudah bahas kita kemarin tentang pengancaman yang dihilangkan, menurut versi sahabat kita kemarin menyampaikan di sini, nggak boleh sebut nama katanya. Di situ kan sudah jelas bahwa unsur-unsur yang disampaikan di dalam suatu dakwaan itu hak JPU. Tetapi saya mempertanyakan kepada kalian, meskipun itu hanya alibi atau apa yang dilakukan oleh RJ, beri contoh saya kejahatan verbal yang dilakukan oleh Nikita Mirjani ya, bukan Mail lah. Unsur-unsur menyuruhnya itu kan apakah sudah kita paham bersama bahwa Mail sesuai dengan itu Nikita Mirjani. Saya cuma meminta contoh
seperti apa sih penekanan unsur-unsur kejahatan verbal yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sehingga merasa RJ itu ketakutan. Lanjut. Oke, lanjut ke Bang Jaka. Silakan Bang Jaka. Terima kasih, host. Jadi terkait dengan ancaman yang dilakukan oleh, sebenarnya ini saya sudah pernah juga menjelaskan terkait hal ini. Ini yang menjadi perdebatan yang kedepannya itu bukan lagi antara Dr. Reja Gladys dengan Nikita Mirzani, tetapi antara Mail dengan Nikita Mirzani. Kemudian siapa yang menjadi pemeran utama di dalam pemerasan ini? Nah, bisa saja nanti Mail berkata, oh saya disuruh Nikita Mirzani untuk melakukan pemerasan ini. Nah, Nikita Mirzani juga bisa saja nanti berdalil, oh saya tidak ada menyuruh Mail. Nah, kemudian kan siapa yang menjadi pemeran utama ini kan akan mendapatkan hukuman yang lebih lama. Siapa yang kemudian yang akan hanya sebagai ikut serta di dalam kasus ini. Nah, terkait dengan terkait dengan pembuktian di mana pemerasannya itu terjadi kan udah jelas. Unsur-unsur pasal yang dikenakan itu sudah cukup untuk memenuhi. Kalau kita belajar di kampus yang bagus sudah tahu itu, misalnya pasal 183 menjelaskan 2 alat bukti yang cukup itu seperti apa. Nggak perlu dijelaskan secara detail. Kalau kita bersekolah di tempat yang bagus, kan beda kualitas kampus dengan kualitas kampus yang lain itu beda juga. Apalagi yang nggak sekolah kan itu akan menjadi perdebatan juga. Nah, artinya apakah kemudian unsur-unsur Nikita di dalam kasus Nikita Mirzani sudah bisa terpenuhi, udah cukup untuk dipidana? Udah cukup. Ini kalau orang hukum melihatnya udah bisa terpenuhi sekali kalau orang hukum. Tapi kalau orang hukum itu kampusnya abal-abal tidak akan mencukupi, kan beda. Oke Bang Jaka, terima kasih. Lanjut ke Bang S-Striker atau MA nih? S-Striker dulu, silakan. S-Striker. Aku aja dulu. Aku dulu. Oh, diambil waktunya Silakan, Kasil, Kasil. boleh. Nah. Boleh, silakan. Boleh. Orang pinter dan punya nilai akademisi tidak akan mengecilkan orang, Jaka. Apalagi sampai kampus. Yang saya pengen tahu dari Jaka mohon jawab nanti. Tolong jangan, saya lagi ngomong ya. Jadi nanti yang akan saya tanyakan kepada kamu berapa IPK S2 kamu. Ya kita tunjukkan. Jadi jangan ngecilin orang karena ini semua teman-teman saya. Tinggal Saya digedein lanjut lagi aja, kepada- jangan mau dikecilin, tenang aja. Udah diam dulu Raffi, kayak perempuan Atur juga. dong, host. Bawel Ya sekali bukan, kau. Kasil katanya jangan nyebut nama, nyebut terus, dari diulang-ulang, Oke, jaka-jaka. Rafi, nggak apa-apa Bang. Oke Kasil, silakan. Dari ulang ya host, dari ulang waktunya host. Iya, nanti Diputus-putus pun ditambahin, sama nanti mereka. ditambahin lagi 15 detik Oke. untuk Kasil. Silakan Kak, lanjut terus. Oke, tadi kita bicara tentang pemerasan dan pengancaman itu persamaannya. Sekarang saya mengacu kepada perbedaan antara pemerasan dan pengancaman. Itu ada pada cara dan pidananya. Seseorang dapat dikatakan melakukan pemerasan jika caranya melibatkan kekerasan atau ancaman. Oke? Seseorang dapat dikatakan melakukan pengancaman jika caranya melibatkan ancaman pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Jadi yang saya lihat dari pihak sebelah blundernya pemerasan dan pengancaman disatukan. Berarti harus ada 2 pasal dong. 369 dan 368. Sementara pasal yang dikenakan oleh Nikita hanyalah pasal 369. Jadi itu pun sanksi hukumannya sangat berbeda sekali. Kemudian pada cara dan pidananya juga berbeda. Jadi kita di sini hanya ingin memberikan edukasi. Ya, kampus yang baik belum tentu kampus yang merasa baik ya belum tentu menelurkan orang-orang yang mumpuni untuk bicara hukum. Jadi jangan lagi mengecilkan orang. Kalau IPK-nya belum 3,90 seperti saya, jangan bicara apa-apa. Begitu, Host. Terima kasih, Host.
kampus yang baik aja belum tentu meluluskan yang orang yang baik, apalagi kampus yang nggak baik. Sampai bilang nggak sekolah lah kayak gitu, janganlah. Makanya itu balasnya kau karena kau ngecilin orang. Kak Sil, sebentar Kak Sil. Lanjut ke siapa ya? Bang Terang ya? Atau siapa mau ngambil Bang Rapi? Bang Terang aja ya, silakan Bang Terang. Gue ya. Nih. Saya jelaskan ulang ya. Di pasal 369 isinya ya. Barang siapa dengan maksud ini niat ya, niat seseorang ya, untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Di situ dulu ya kita bicara. Barang siapa. Kau sekolah di mana, Terang? Saya S2 juga Kasil. Kau tadi dikecilin kan sama Jaka. Kau sekolah di mana? Makanya aku tanya kau sekolah di mana? Saya UNAS, Mbak. UNAS mana? Udah, biarin aja Kak Sil. Lanjut ke Bang Terang. Lanjut, silakan. Kalau dipertanyakan, tinggal dirasakan aja. Saya UNAS Pejaten. Lanjut Bang Terang, silakan. S2. Ya. Oke, sabar Kak Sil. Lanjut. Bang Terang, cepat sampaikan narasinya Bang. Ya, lanjut ya. Nah, kita sambungkan kepada bukti-bukti yang sudah kita dengarkan di pengadilan ya, ataupun di di dakwaan melawan hukum ya. Menguntungkan diri sendiri. Nah, 4M ini apakah menguntungkan DRG? Tidak, pastinya toh menguntungkan pihak Mail ataupun NM, ya kan? Memaksa seseorang, ada kalimat memaksa yang saya ulangi lagi. Dok, kalau tidak TF hari ini kita akan speak up. Itu menurut DRG sebuah ancaman, ya kan? Dengan pencemaran nama baik. Saya ulangi lagi, yang dilakukan NM pada live itu bukan hanya produknya, tetapi nama baik seorang DRG, yaitu statementnya dokter abu-abu sama dokter penipu, seperti itu ya. Supaya menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Yang 4M itu. Jadi ancamannya itu adalah pencemaran nama baik. Untuk apa? Untuk mengeluarkan 4M itu. Jadi disitulah memenuhi unsurnya. Terima kasih, Os. Oke, Bang MA lanjut Bang. Silakan Bang. Biasa terang aja ini. Bang MA. Oke, kita lihat situasi dari RG pada saat menerima telepon. Yang pertama, dia ada tertawa, kemudian dia nada suaranya tidak dalam tertekan. Setelah itu, sebelum ada kalimat, saya ikut aja Mail mana baiknya, Mail memberikan pertanyaan. Pertanyaan berupa pilihan. Jadi gimana dok? Artinya di situ RG sendiri pribadi diberikan kesempatan untuk memilih. Ketika dia diberikan kesempatan untuk memilih, pendapat dia atau keinginan dia, tetapi dia menyerahkan. Artinya, aku ikut aja Mail mana baiknya. Sesuai dengan kehendaknya toh. Tidak ada pemaksaan di situ. Tidak ada pengancaman juga di kalimat konotasi itu. Ketika dia ada dalam situasi diberikan pilihan. Itu aja. Oke. Lanjut. Siapa yang mau bantu? Tambahkan tuh MA sayang tuh. Striker, silakan cepat. 44 detik masih ada tuh. Tambahkan aja. Oke. Bukan Bang Jaka, Nanti sorry dulu, Bang. nggak Tadi bisa, timnya Jaka. Striker. Silakan cepat. Lanjut Bang. Striker. Ya, jadi begini ya. Saya bilang kepada kawan-kawan, yang tadi kan ada ngomong kan, kalimat ancamannya itu ada di saat si Mail minta TF. Nanti dulu, kita balik lagi ke belakang. Siapakah yang menjanjikan, ya kan? Di saat Mail berkata, ya kan, dia mau apa? Terus bagaimana Mail, ya kan? Minta tolong loh dia. Kalau nggak tutup saja, tumpel aja duitnya. Terjadilah di situ ada kesepakatan. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak itu menjadi sebuah perjanjian. Hal yang wajar kalau dia menagih, ya kan? Dan di situ tidak ada ancaman. Apakah dia di bawah penekanan? Enggak, ngobrol santai. Oke Bang Striker. Ketawa. Ya, Sesuatu. udah habis Bang. Ya. Lanjut ke Bang siapa tadi? Bang Rapi ya? Bang Mr. Blaine kayaknya nih ya. Benar. Raffi dulu, Raffi. Oh, Bang Rapi silakan Bang. Ayo Bang, silakan. Bang Rapi.
tadi kurang lebihnya sudah disampaikan oleh Bang Terang. Cuman bahasa sempurnanya gini aja. Gue cuma mau bantah selama ini asumsi dan narasi dari teman-teman pendukung dari Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani dikriminalisasi. Itu dulu. Kalau orang dikatakan kriminalisasi, kalau memang kalian semua bisa membantah bahwa ini Nikita Mirzani tuh nggak melakukan apa-apa. Sedangkan faktanya ini selama ini kan sudah ada, alat buktinya ada, barang buktinya ada, semuanya ada. Jelas apa tadi disampaikan Bang Terang. Ini juga lucu kan, MA membahas soal mengenai perasaan seseorang, seolah-olah dia paling tahu. Dukun aja nggak bisa membaca perasaan orang. Oke, kenapa ini dulu disandingkan pasal 368 sebelum diganti 369? Tapi harus jadi catatan nih, bahwa pasal utamanya itu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, rek spesialis dia pakai Undang-Undang ITE. Nah, alternatifnya pakai KUHP, pasal 368 dulunya, diganti ke 369. Kenapa 368 itu? Kalau berbicara soal ancaman kekerasan ataupun kekerasan, bukan hanya sebatas fisik, MA, secara psikis, dan itu mampu dibuktikan oleh korban. Dengan adanya apa? Hasil tes dari psikiater itu ada, dijadikan alat bukti. Tetapi pada saat P21 itu berubah, bahwa keyakinan jaksa berdasarkan alat bukti dan barang bukti lebih masuk di 369 mengenai adanya suatu ancaman dengan melakukan pencemaran nama ataupun membuka rahasia. Di mana letak ancamannya itu sudah dijelasin berulang-ulang. Capek kalau kita muter-muter di situ doang. Sekarang lu mau membantahnya itu kalian yang kontra, silakan narasi. Gua nggak ngancem, ini buktinya. Gua nggak maksa, ini buktinya. Kan jelas pemaksaannya tanggal 14 November. Baca lagi. Oke, Bang Raffi. Mantap, mantap. Nah, lanjut ke Bang RD ya, mau nanggapi. Silakan. Oke, saya hampir kecewa dengan diskusi ini karena tadi tidak terjawab, tapi beruntung dari pihak kalian mewakili dengan menyatakan ada tes psikiater. Cuman secara eksplisit saya ingin menegaskan bahwa kejahatan verbal itu sudah ada uji pembanding kan dengan adanya tes psikiater dan sebagainya, dan memang itu harus dilakukan. Kalau tidak ada berarti kan tidak ada unsur pengancamannya, makanya disarankan oleh kuasa hukumnya untuk melakukan tes psikiater. Terus begini, saya langsung mengkanter dari yang sebelumnya. Kalau kita sebagai pembela, contoh misalnya seorang advokat di dalam ruangan persidangan menjalankan hukum acara pidana, kita harus mengkontra dengan putusan dakwaan. Nggak bisa, lawyer itu tidak bisa mengkontra tentang dakwaan yang disampaikan di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Tapi di sini kita sepakati bersama bahwa kalau kita semuanya percaya 100% kepada dakwaan, untuk apa ada peradilan? Kan di situ dipersilakan, fungsi seorang advokat itu di situ membela kepentingan kliennya. Keduanya antara kuasa hukum dengan jaksa bekerja dalam koridor hukum untuk mencapai keadilan, kan gitu prinsipnya. Nah, jaksa itu hanya bisa dilawan dengan argumentasi, bukan dikontra. Kan tidak ada literatur yang mengatakan itu. Nah, selanjutnya hal tersebut dilawan, melakukan perlawanan dengan adanya dugaan konspirasi jahat yang dilakukan suap kepada jaksa segala macam, itu urusan belakangan nanti. Tetapi kalau merasa dikriminalisasi oleh keadaan, memang Nikita Mirzani menyampaikan secara pribadi itu hak seorang terdakwa menyampaikan itu, dan dia bisa menyampaikan di ruang publik, di ruang sidang. Begitu, lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut, lompat ke siapa ya? Bang Terang ya? Gua. Oh, Bang Mr. Blin, silakan Bang. Ayo Bang. Gua serahin ke tim gua aja dah. Siapa yang mau ngambil jatah gua? Oke, siapa nih? Bang Jaka, Bang Terang, Bang Rapi? Baik, terima kasih host. Jadi apa namanya ada salah satu. Jadi mendengar fakta yang terjadi atau melihat fakta yang terjadi itu jangan sepotong-sepotong. Nah, kemudian apakah ketika Dr. Reja Gladys menyampaikan
Ya atur aja istilahnya seperti itu. Apakah di situ ada ancaman pidananya? Nah, kemudian apakah kalau tidak ada ancaman pidananya boleh atau tidak dilakukan? Ya kan selama tidak ada ancaman pidananya, apa yang disampaikan oleh Dr. Reja Gladys pada saat itu oke, fair, nggak apa-apa. Namun kita juga harus melihat perkataan sebelumnya atau sesudahnya. Di situ kan bukan hanya terkait dengan kata-kata yang seperti saudara sampaikan yang di awal itu doang. Nah, kemudian apa? Di situ kan ada ancaman yang disampaikan sampai meminta uang nominal yang sangat besar sejumlah 5 miliar setelah kata-kata itu. Nah, kan kurang lebih seperti ini, ada percakapan antara Dr. Reja Gladys dengan apa namanya Mail. Ya udah, boleh Mail, atur saja kata Dr. Reja Gladys. Aku juga bingung Mail. Nah, kemudian si Mail ini menanyakan sesuatu. Kalau misalnya saya sebut nominal, dokter tidak keberatan kan, kata dia, kata Mail nyebut begitu. Kemudian Dr. Reja Gladys menjawab lagi, iya tidak apa-apa Mail. Nah, Mail pun menyampaikan ke dokter itu. Nah, kalau dokter tidak ingin Nikita Mirzani speak up, siapkan uang sebesar 5 miliar rupiah. Jadi jangan sepotong-sepotong dalam menyampaikan sesuatu, itu harus jelas. Nah, di situ udah jelas bagaimana ancamannya untuk meminta uang 5 miliar itu. Jadi jangan cuman sepotong doang disampaikan. Berarti kan di situ ada unsur pidananya yang itu Bang Jaka habis Bang. tarik. Bang Jaka habis kemana nih? Ke Kasil atau Kasil? Ya. Saya tidak akan membicarakan isi dakwaan karena itu adalah hanya keterangan dari satu pihak, yaitu saksi korban, yang berarti masih asumsi. Makanya adalah yang namanya persidangan di pengadilan. Yang saya ingin tegaskan di dalam dunia hukum ini adalah tentang fakta persidangan. Fakta persidangan berarti saksinya disumpah, memberikan keterangan, maka lengkaplah dia sebagai saksi, sebagai alat bukti yang sah. Namun ketika bicara pemerasan, pengancaman, ini masih kusut ya, masih kusut dari pihak sebelah. Karena bicara pengancaman dan pemerasan, alatnya saja sudah beda, tapi masih dikaitkan dengan dakwaan. Dakwaan ini jelas memojokkan Nikita Mirzani. Dakwaan ini adalah berasal dari asumsi pihak yang melaporkan. Sementara merekalah memang yang mempunyai beban pembuktian sesuai pasal 66 KUHP. Dan Nikita Mirzani tidak punya beban pembuktian kecuali menanggapi, membantah. Nah, muncullah persidangan ini, dihadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dakwaan karena saksi-saksi ini masuk ke dalam BAP berita acara pemeriksaan yang kemudian dituangkan di dalam dakwaan, saksi korban, saksi-saksi lain dan sebagainya. Tapi merunut kepada hukum acara pidana yang ada di Indonesia, kita menganut nilai pembuktian ya, nilai pembuktian negatif, dimana walaupun BAP berbeda sama apa yang dituangkan dalam persidangan, yang dipakai adalah yang di dalam persidangan karena sudah disumpah. Disumpah sebagai saksi berarti nilai pembuktiannya kuat. Jadi nggak usah kaget teman-teman, saya yakin Nikita Mirzani akan diputus bebas alias free spark. Sekalian saya pamit mundur karena dipanggil sama Bang Sensis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ini belum selesai Kasil. Wih, kok ditinggal begitu aja? Naikin Emi Yamin tuh biar ganti Kasil tuh di bawah. Gua sedikit aja nih. Jadi sebenarnya pemerasan itu sudah gugur. Diskusi sama Yamin Saya bilang Gimana gitu. sedikit. Karena saya mempunyai fakta, ya kan, di mana DRG mengatakan saya saya tidak diperas. Nih, Biar gue jawab, ntar gue jawab. ini dulu. Silakan. Dengarkan dulu. Atau kita bebaskan nih. Host, muka gue dialangin host sama stiker lu. Oke. Saya tidak mengatakan saya tidak diperas, sudah cukup. Ya memang, Saya izin memang pamit tidak juga ya. mengatakan. Bye. Memang tidak mengatakan, Saya tapi mengatakan saya faktanya, tidak diperas. Iya, dia tidak mengatakan ke Mael dia berperas. Memang tidak ada kalimat itu, betul. Tapi faktanya, tindakannya itu adalah pemerasan. Dipahami. Gimana ini pada kabur, woi?
Buru-buru tidur, 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 tidur. Astaga, pada kabur Bang Raffi, gimana? Masa lagi Bang diskusi Raffi, begini keluar? Bang Raffi, aku tertarik yang abang katakan tadi. Abang mengatakan RG sudah dites psikiater, betul ya? Betul. Hasilnya apa, Bang? bilang tidak ada pemerasan? Ini sepakatin dulu, Ini host. lucu nih. Ini udah Yang selesai mana ya? hasilnya? Tapi, Ya, ntar hasil dulu, tes ini udah selesai. psikiater Berarti kita dia ngobrol-ngobrol ada biasa. Berarti udah jiwa selesai. kah atau apa? MA ini nanya ke gua seolah-olah gua tahu isi Nah. dalam hasil tesnya, sedangkan itu kan belum dibuka. Ya, kalau abang nggak tahu kenapa abang sebutkan? Memang ada disebutkan. Ini kan menurut Reza. Reza kan cerita, Uta Reza ini cerita. Ya, Ada lampirannya di situ. gantung jadinya kan tes Gantung. psikiater ini apa sih relevansinya? Gantung. Apa sih yang bisa membuktikan bahwasanya Nah hasil dari sekarang tes pertanyaan gue sesimpel psikiater ini itu dah, sesemudah ini MA, semudah apa yang ini. bisa membuktikan relevansi Sabar, dari sabar. tes Ya psikiater udah. itu gara-gara ancaman Iya udah jangan tersebut? panjang-panjang, langsung aja gue pertanyaan, habis itu lo jawab panjang pun nggak masalah. Ya gue tanya ini aja satu aja sama lo. Anggaplah gue sampingkan lah, gue kesampingan tuh soal masalah hasil tes psikiater. Terus lo mau bantah apa? Lu kira bakal gugur kalau nggak ada psikiater itu? Menurut abang sebagai seorang pengacara, apakah Apa? kalimat tertekan ataupun yang katanya dia tertekan itu harus Ada dibuktikan unsur nggak? tertekannya nggak? Nggak, saya tanya abang sebagai pengacara nih ya. Jangan, Nah, gue sebagai ketika Raffi, gue nggak seseorang- pernah orang-orang yang ketika mengaku-ngaku seseorang cara di media mengatakan- sosial. Di dalam proses hukum, ketika seseorang mengatakan dia tertekan, itu harus dibuktikan tidak? Gimana? Ketika di dalam proses hukum, ketika seseorang mengatakan dia tertekan, itu harus dibuktikan tidak? Dengan dia menceritakan pun nggak masalah. Sebagai seorang pengacara, abang menganggap itu cukup diceritakan saja. Iyalah, dalam kondisi tertentu ada saksi yang melihat. Contoh sederhana ini ya, MA. Siapa saksi yang melihat dia Sabar tertekan dulu, dalam gue bentuk ngambil apa? contoh kasus, buset. Nah. Satu momen misalkan ada kejadian orang diancam, misal ya. Ini ngomong misalkan nih, orang diancam dengan kekerasan misalkan. Ada saksi si B melihat, si C melihat. Ketika dia melaporkan polisi, dia cukup membawa itu dua saksi tadi itu yang melihat. Pertanyaan gue harus membuktikan nggak kalau memang mentalnya dia rusak, diancam? Sekarang kita masuk ke sini, Bang. Dah, dia mengatakan tertekan. Udah. Siapa bukti? Jangan gitu-gitulah, maksud gue ini lah, jangan diputar-putar. Lu jawab dulu. Menurut lu, emang wajib nggak itu buat ada yang namanya bukti hasil dari psikiater? Memang diwajibkan atau enggak? Pertanyaan gue itu dulu. Memang diwajibkan atau tidak? Pertanyaan gue, lu kan seolah-olah mau mewajibkan adanya hal tersebut kan? Bahkan kan gue kasih contoh dikesampingkan. Terus lu nggak nanya lagi ke gue. Menurut lu Bang Raffi sebagai pengacara kan gitu narasi lu nih. Makanya terus gue bilang ke lu nih sekarang. Ini sebagai bukti untuk menguatkan ucapan dia tadi, yaitu sebagai bukti untuk menguatkan. Berarti menurut lu wajib, berarti kan? Iya dong. Wajib. Ya, Ya, kalau berarti misalnya menurut ada lu buktinya. Wajib dites. Iya, sampai Wajib dites kapanpun, maksud sampai abang. persidangan pun, pertanyaan gue ke lu adalah menurut lu wajib. Ya kalau misalnya tidak ada bukti Nah, yang terus menguatkan itu tadi, ya pakailah bukti itu kan begitu. saksi bukan bukti. Saksi itu adalah bukti, tetapi relevansinya ada tidak, buktinya ada tidak, kan gitu. Gimana sih? Gimana sih lu? Maksudnya Saksi bukti bukan. relevansi bukti loh, artinya dia tuh tertekan, dia tuh menangis. Ya makanya Apakah pertanyaan gue tuh, ada pertanyaan gue kan tidak- sesimpel ini. Wajib nggak gue harus melampirkan itu dari psikiater? untuk penguat, silahkan Nah, berarti nggak untuk wajib kan? menguatkan. Kalau jadi bahan pembuktian, ya itu wajib dalam proses hukum, wajib untuk dibuktikan. Loh, Aku capek ah. katanya dia tertekan. Makanya kan lu butuh bukti kan? Ceritanya ini kan lu sedang mencari tahu. Lu harus buktiin dong kalau lu tertekan, kan gitu kan ya? Bener nggak? Iya, misalnya saksi. Nah, Kan iya. begitu. Tadi kan Abis itu abang gue bilang, mengatakan gue dia punya sudah alat tes bukti psikiater. nih, Kan gue punya abang yang bukti. bilang. Abang Iya, yang gue bilang punya dia sudah tes psikiater. Dan saya tanya, apa relevansinya dari tes psikiater itu? Apakah itu relevansinya ada bahwasannya hasil dari psikiater itu adalah betul dikarenakan relevansinya dikarenakan pengancaman itu? Gini Nih, loh, nih, Apalagi gua jaraknya kasih jauh sedikit nih, jauh nih jaraknya. Misalnya di tes Bukti psikiater itu itu- jaraknya jauh, kan begitu. Dan Bukti kemudian dia itu, punya nih gue konflik kasih tahu dulu. konflik lain dan Bukti sebagainya. itu ya
ada 5 bukti ya. Keterangan saksi itu bisa jadi bukti. Keterangan ahli bisa jadi bukti. Surat itu pun bisa jadi bukti. Petunjuk itu pun bisa jadi bukti. Dan keterangan terdakwa itu pun bisa jadi bukti. Jadi nggak harus si RG itu foto dia lagi sedih nangis, nggak seperti itu MA. Di dalam hukum pidana kan bukti harus lebih terang daripada Nah cahaya. ini kan itu bukti itu ada 5. Nggak selalu fisik gitu loh. Tuh Sekarang lu disuruh ini- pulang tuh. ini MA lu ya. disuruh pulang tuh sama Kasil tuh. Yang dikatakan tadi, yang dipertanyakan MA, buktinya ada 2. Yang Tuh pertama, MA disuruh Kasil kabur. bukti surat masalah Kasih psikiater. kesempatan tuh Yang mau kedua, ketemunya. keterangan saksi dari suaminya sendiri yang mengatakan bahwa setiap malam dia nangis. Pulang anjir sama emaknya. Iya, maknya disuruh pulang. Pulang MA. Makanya MA kalau main nggak usah malam-malam. Pulang. Iya, disuruh Oke, pulang. abang kan tadi mengatakan bahwasanya dia sudah Itu punya lu jangan ngeyel lu. psikiater. Biar lu Ya, saya tanyakan Berapa kan. kali dikasih tahu. Kan sudah dibuktikan kan? Buktinya apa? Nah, saya Keterangan nanya saksi. hasil dari tes psikiaternya apa? Apalagi itu jaraknya jauh kan begitu. Loh, keterangan saksi korban, saksi fakta di depan persidangan di bawah sumpah bukan bukti. Suaminya sendiri mengatakan dia setiap malam nangis. Dia Karena ketakutan. apa? Dia sudah memberikan uang nih, ya kan? Ini logika ya. Dia sudah memberikan uang. Sebelum ya kan? dia mengirimkan uang, dia sudah tertekan. Enggak, ini saya tanya nih, ya kan? Dia sudah memberikan uang nih. Kemudian porsi dia udah aman toh. Udah memberikan uang. Oh, aman nih kan? Nikbar tidak speak up dan sebagainya. Iya. Dia nangis-nangis kenapa? Nangisnya kapan? Setelah ngasih duit apa sebelum ngasih duit? Ya, saya tanya. Nah, kalau nggak tahu makanya dikasih tahu. Sebelum Nah. ngasih duit dia sudah nangis-nangis. Suaminya yang bersaksi. Artinya tekanan itu ada. Kalau begitu, setelah kan dia pas mau ngasih duit nih, ketika diancam dia nangis. Ketika masalah itu selesai, dia sudah memberikan uang. Tidak ada lagi dong efeknya. Dia nggak merasa terancam lagi, dia nggak ada gangguan lagi atau dia tidak tertekan lagi dong. Parah. Nggak boleh menyimpulkan, Bos. Ketika logikanya aja, ini kan dia nangis-nangis nih bisa. karena Bukan terancam. sidang nggak boleh berdasarkan kesimpulan semata. Dia nangis-nangis karena terancam nih. Pada saat dia terancam. Nah, ketika dia memberikan uang tersebut, Bang, dia Iya, terancam. tuh poinnya ini apa? penemu hukum Poinnya Bang apa? Factor. Nggak, poinnya apa? Ya, poinnya tertekan. Tadi masuk kepada tes psikiater tadi. Ya, Hasil Nah, dari ketika psikiater, tes psikiater. Iya, hasil dari tes psikiater tadi. Nah, apa hasilnya? Aku mau nanya itu aja. ya sudah pasti kan psikiater akan mengatakan bahwa dia memang depresi dan tertekan. Akibat Tapi dia pembulian, Nah, pas akibat pengancam- ancaman, pas akibat pengancaman tekanan itu- yang dilakukan oleh si terdakwa itu nanti dijelasin. Tapi dia sudah memberikan uang. Nah, pas pengancaman itu, ya kan? Kemudian dia menyerahkan uang. Lega toh? Tes psikiater itu sebelum Jangan menyerahkan tanya, uang. ada lagi perasaan deh. orang ditanya lega Kalau toh. anakmu diculik, terus kamu serahkan uang ke penculik, kamu lega gitu. Kan nggak tertekan lagi. Udah dikasih. Wah kacau, wah kacau, wah kacau. lagi. Gue besok Dari bikin mana akun lu namanya Kemudian wah kacau. hasil dari tes, Kasih duit, hasil dari tetap tes dibully psikiater itu kok. kan Kalau kamu ditipu Sudah. orang nyerahin uang, lega kamu udah nyerahin uang. Iya, kok lega pula? Sejak kapan dia lega? Jadi gini Udah MA ya, bisa. dia Gimana nangis-nangis. Gini MA ya, dia nangis-nangis. Iya. Dan tes psikiater itu sebelum menyerahkan uang. jadi tes psikiater itu sebelum menyerahkan uang. Iya. Bukan tes ya, dia pergi ke psikiater. Ada Dia diagnosa kan? Nah, tujuan dia apa? Pergi ke dan siapa apakah kehendak dia atau kehendak suaminya ke psikiater? Lu kalau ke dokter, kalau sakit lu ke dokter atas kehendak siapa? Nah, berarti kehendak dia sendiri ya. Lu ya memang orang Apa yang dia sakit. rasakan soalnya pada saat itu? Tanya sama Riza Gladys, jangan Apa tanya yang dia kita. rasakan MA, pada lu saat selama itu? ini Kenapa? kalau Komal kalau ngebahas hukum begini emang ya caranya ngebahas hukum tuh begitu ya? Aku- Pertanyaan-pertanyaan begitu ya? Loh, aku kan nanya apa yang dia rasakan Ini kan sehingga bukan dia sesi memilih- pertanyaan
Lu mau Apa ini yang mau Kalau mau belajar nanya, berarti nanya kan? sama Reja Gladys, apa yang dia jangan tanya rasakan sama sehingga kita. dia memilih untuk ke Astaga, dia tes belajar di psikiyater? sini, Apa nggak apa-apa. apa yang dia rasakan Kemarin pada Bang saat Solmat, itu? sinyalnya rendah Bang Solmat. pakai logika berpikir. Nah, Iya, yang apa yang pakai dia logika rasakan pada berpikir saat tergantung itu? kecerdasan masing-masing. Apa yang dia rasakan pada saat itu sehingga dia ke tes Tanya sama psikiyater? Reja Gladys. Tanya sama Reja Gladys, bukan sama kita. Oh Iya, gitu. kok nanyanya tetap sakit dia sih. Ya Allah. Gimana nih Bang Deddy? Kalau kita cuma bicara substansinya aja, ada bukti, ada keterangan, itu yang kita jelaskan. Atau dibalik aja MA, gimana cara kamu buktikan bahwa dia nggak tertekan? Apa? Gimana cara kamu buktikan bahwa dia nggak tertekan? Nah, pada saat teleponan dia tertawa. Tapi setelah itu Dia nyimpulkan, kamu ngomong harus dalam hadirkan keadaan saksi, tidak tertekan. kamu harus hadirkan alat bukti Ini untuk tuh nanya aku, mengatakan ku bahwa dia jawab nggak kok potong. tertekan. Itu Kok bahasa nanya hukumnya. Kok nanya aku kan? Ku jawab kok kenapa kau potong? Kayak mana ya? Iya, jaksa kan hadirkan saksi suaminya, hadirkan saksi korban, Ya, hadirkan karena kalau kau mau bukti jawab kenapa kau surat tanya bahwa dia aku? tertekan. Nah, kalau kamu pengen bantah itu, kamu juga pakai alat bukti ngebantahnya. Lah, ya makanya Bukan aku menyimpulkan. Di dalam dunia persidangan itu Siapa yang nggak boleh menyimpulkan? menyimpulkan. Nah, ada rekaman tersebut tuh. Rekaman itu menunjukkan dalam nada bicara dia, kemudian dia sempat tertawa. Nah, itu bukti rekaman tersebut. Kayak mananya? Ya, dari mana dia bisa disimpulkan bahwa dia baik-baik aja pada saat itu? Wah, sebaliknya, apa yang bisa menyimpulkan kalau dia dalam keadaan tertekan pada saat itu? Ada buktinya, surat dari psikiater, The case sama Ada keterangan buktinya dari juga saksinya, rekaman video dari tersebut. suaminya. The case closed. Ada buktinya juga rekaman tersebut. Ah, Loh iya, ini kan objeknya rekaman. Nah. Kok malah jadi mengatakan itu jadi bukti, gimana sih? fakta. Kita kan Kalau cerita gitu mah fakta. pakai logika berpikir kamu itu. Fakta di mana Kalau gitu rekaman kita jawab tersebut aja. menunjukkan. Kalau orang tertekan lagi stres, orang Kalau tes refreshing ke Bali, psikiater, terus kamu bilang tes itu sembuh. psikiater itu hasilnya tidak bisa menunjukkan secara valid bahwasanya orang itu hasil itu dikarenakan sebab pengancaman itu bisa aja dia Siapa ribut bilang sama tidak bisa suaminya. dikatakan tidak bisa Bisa jadi aja bukti valid? setelah itu berlangsung berapa lama dia ribut sama suaminya atau dikarenakan dia ribut sama tetangganya kan Ya bisa aja. udah. Dia tertekan sama anaknya bisa aja. Jadi kalau orang ke Bisa psikiater dikatakan ya, valid. Tapi kalau jadi bukti rekaman kalau tersebut orang yang ke dia psikiater tertawa, itu ya pasti ditanya sama psikiaternya apa yang terjadi Bu, apa yang Ibu rasakan itu ditanya dulu ya. Jadi kalau berantem sama suaminya atau gara-gara anaknya terus dia mengatakan depresi terus ke psikiater itu justru tidak ada ya relevansinya. udah sekarang saya tanya, dia kan merasa tertekan sampai hasil tes psikiater itu kan, ya kan? Dia merasa tertekan, tapi dia sudah menyerahkan uang. Terus Dia kan merasa tertekan pada saat pengancaman. substansinya itu ketika dia menyerahkan uang itu dia dalam keadaan tertekan. Ya, Dia itu merasa permasalahannya. Jadi bukan setelahnya. Kenapa dibalik lagi? Tadi tes psikiater dibahas, ini ke situ lagi. Loh kan kamu bilang setelah uangnya dikasihkan berarti dia sudah bebas dong. Kan dia merasa Bentar, Emma, ini gue kasih kesempatan. Lu udah disuruh pulang sama Kasil, lu masih mau di sini? Dikasih kesempatan nih, kita ingatin nih. Ntar lu pada dimarahin. Lu mau turun apa enggak? Jadi cara nyembuhin supaya nggak tertekan itu kita harus ngasihin uang ke orang, itu intinya yang dia bilang ini. Jadi kita sekarang nggak perlu ke psikiatri, kita dia cukup ngasih itu uang ke merasa orang. tertekan karena apa? Kan kutanya lagi tadi, dia merasa tertekan karena apa? Karena nih kita nanti akan speak up, kan begitu kan? Itu dia tertekannya di situ speak up. Ya, Kan? ya, Apapun biar gue itulah jawab ya. konteksnya, kan di situ. Terus? Ya kan, dia tertekannya di situ. Nah, tadi aku menyambung nih apa yang kalian katakan. Kalau kita tidak mau speak up, ya kan? Kasih tuang kan? Ya kan? Ya. Kasih uang toh, dia nggak speak up toh, nggak tertekan lagi toh. Iya, terus masalahnya di mana? Ya terus unsurnya kan udah masuk unsurnya. Kasih duit sembuh. Apa tadi kan bahas tes Unsurnya di mana masuk? psikiater. Unsurnya nggak ada masuk sama sekali itu. Tadi kan Enggak, terus cerita Iya, terus. unsurnya nggak ada. setelah dia ngasih uang. Kamu di Komal ini tertekan nggak? Kamu di Komal ini? Enggak, dia santai aja tuh. Unsurnya udah Sekarang masuk. setelah dia ngasih Nah uang, itu terjawab tuh. Nah itu Di terjawab mana tuh. lo, Bang? Bentar, S-Tracker, bentar. Ketika MA ditanya, kamu tertekan atau enggak? Yang jawab S-Tracker itu sedang dilakukan sama MA sekarang. Itu terjawab tuh. Perasaan orang, dia orang yang Enggak. jawab.
Iya nggak, karena MA biasa aja. Iya Apa kan? kita tanya, MA merasakan terkait nggak? Makanya itulah kalian. MA yang ditanya, Karena MA orang yang bisa suruh merasakan, striker yang jawab. Itu. Yang bisa Reza merasakan Gladys itu yang tertekan, adalah tapi Reza lu yang Gladys. asumsiin. Yes. Sekarang gue tanya Reza bang, Gladys Reza yang Gladys tertekan, tertekannya ada yang kenapa? mengasumsikan bahwa Reza Gladys nggak Reza Gladys kenapa-napa. tertekannya di mana bang? Orang dia yang ngehubungin kok, dia yang nyari. Berarti ada apa? Itu lagi. Lo kan faktanya begitu bang, makanya nggak bisa bang. Runut peristiwa itu harus Ya, sekarang harus gini aja, Bang. Dia nyari kenapa, dibahas juga Bos? bang. Dia Kalau nyari abang itu mengambil karena hanya di perbuatan tengah, sebelumnya. ya kan? Apakah Yang yang satu menghubungi menjelaskan siapa yang mencari. sebuah kejahatan akan menjadi kejahatan bang. Kalau Baca sudah apa? mengambil di Baca tengah. siapa pasalnya. yang menghubungi Merangkum duluan sesuatu itu hal dari akan BAP unsur. bang, dari bab, buku bab, ya kan? Bab itu Baca ada kata pasal, negatif, ada ya, kata yang positif, didakwakan ya kan? itu Tapi tidak kalau ada hanya tuh unsur negatif yang yang mencari. diambil, Satu dong, maka bicaranya itu mana akan nih, membalas mendengar nih. negatif semua bang. Baca Gitu loh. pasal. Positif dilupakan. Unsurnya tidak ada Pasal siapa yang 369 mencari itu duluan. apabila ada ancaman, ancamannya di mana? Coba gue tanya bang Terang. Ya Sudah itu bolak-balik jelas. dijawab Coba tadi, Bang Terang Bang. jelaskan sama gua. Di mana ancamannya? Apakah dia melakukan suatu pengancaman? Hey, DRG, apabila kamu tidak kasih saya duit, ya kan? Lah, emang saya akan ancaman speak itu up harus tentang produk dicek kayak kamu. gitu. Iya bang. Harus Di pasal Jelas tuh nggak dong. ada, nggak ada di situ tuh. Pasal tuh nggak Ada ada. penekanan dong. Ya, biar Loh, jelas. pasal Di gimana? pasal Itu tuh udah nggak jelas ada bang. ancaman Ancaman tuh. bang. Hei, nggak Ancaman ada. itu apa bang? Di pasal ancaman itu apa, Bang? tidak menerangkan sebuah ancaman harus Mengancam, pakai kan? hey, nggak ada tuh. Iya nggak perlu pakai hey. Sekarang gua tanya sama abang, ancaman gimana bang? Di ancaman itu sesuatu yang seseorang ditekan. Yang bisa merasakan Ya ditekan yang siapa? seperti apa? Ya, itu bukan jelas. masalah merasakan bang, dari Itu kan konotasi jelas kata aja kita bahwa- bisa Nah, dulu menjelas, jawab bisa dulu. bisa paham bang mana kalimat Mail, ancaman. Dok, kalau tidak TF hari ini, nih kita akan speak up. Dan DRG itu merasa itu ancaman. Sah-sah aja dong. Loh, Ya, nggak bisa lah bang dalam sekarang Itu sih sebuah ancaman, sekarang jelas kok. DRG dalam persidangan itu sudah dijelaskan sama dia bang. Saya Hah? tidak merasa diperas. Siapa? Nggak ada kalimatnya itu. Nggak, dia ngomong. Saya mengatakan ngomong tidak diperas. Jangan dipotong Saya dong. nggak usah mengatakan tidak ngarang, diperas. nggak usah ngarang. Gua punya buktinya. Coba Gua Itu punya itu buktinya. dipotong. Gua puterin. Puterin Iya, lengkap ya. puter. Gua Puterin puterin ya. lengkap. Puterin Gua puterin lengkap. ya. Itu pertanyaan Ya. Fahmi Bahmid itu. Ya udah kita mute dulu. Ntar. Gua puterin. Ntar. Puterin. Nih, misalkan ada gue bilang orang, gue pukulin lo. Nah, terus gimana cara buktinya tuh? Memotong omongan Dirgi yang mengatakan tidak mengatakan memeras. TikTok lagi potongan itu. Astaga. Gua kira hasil rekaman dari sidang. Iya. Tuh, saya mengatakan tidak diperas. Ya iya, dia tidak mengatakan memeras. Ya, sekarang mana Dan kalimat dia tidak pemerasannya? mengatakan Dia merasa bahwasanya diperas. Iya, dia tidak Ya Allah, mengatakan main cuma kata-kata tidak lah. bedanya pemerasan. Loh, bang. Aduh. Lah, Sesuatu Bang, jangan hal emang yang kalau orang yang diperas, dia berbeda akan itu mengatakan harus diperas, bang. Dia tidak akan mengatakan tidak diperas. Berarti Iya, dakwaan jangan Gimana bang kata-kata. sekarang kalau dia Perasan mengatakan itu, tidak diperas? peras, Bukan pemeras itu masalah hanya sebuah kata-kata, kata. bang. Itu kan Astaga. sebuah Bukan ucapan kata, dari sedangkan saksi pemerasan pelapor. itu ada Itu cuma tindakan. kata, yang penting perbuatannya. Itu Lucu. cuma kata yang lu kutip. Bukan Apa? masalah Pemerasan itu perbuatan tindakan. perbuatan itu yang merasakan siapa dia kan, dan Terus dia kok lu bisa mengatakan bilang bahwa kalau dia emang tidak dia nggak ada diperas. kata-kata Pakai Dia pemerasan tidak bisa mengatakan menggunakan pemerasan tidak pokoknya. Dia mengatakan memeras. kalimat. Coba jelaskan sama gua, bagaimana bisa dia mengatakan dia diperas? Ya kan orang dia mengatakan dia tidak diperas. Makanya puter yang lengkap. Itu pertanyaan Fahmi Bahmid. Loh, Puter yang lengkap ya, dengan potongan itu video mah udah TikTok. benar. Itu kan Pertanyaan itu kan Fahmi pertanyaan dari Bahmid. penasihat hukum. Dokter Reza Dan ngomong gitu dijawab, di-cut. ya kan depan hakim Itu majelis potongan hakim, yang ya kan? barusan diputar itu potongan TikTok. Inilah Pernyataan ini lengkapnya bukan itu. format official debat pasar, sinyal lu nggak ada bang. Ngomong apaan juga dia tadi ngek Bang, aja. ya kan di saat dia mengatakan saya mengatakan tidak diperas, berarti ya kan dia tidak merasa diperas, Bang. Lihat konteks Apalagi mau pertanyaannya, Bang. dibantah. Lihat konteks pemerasan itu pertanyaan. tindakan, bukan kalimat. Itu bukan Bang, itu bukan Bang Fahmi Bahmid yang nanya, Bang. Siapa yang nanya? Abang juga salah. Mail. Nah, Gue tahu Kan? Mail mengatakan. nah sudah, dia Ya, sudah itu, menyetujui dia ngomong bahwa dia merasa kalau tidak diperas, dia- apalagi gugur Iya. sudah 369-nya. Iya, bahwasanya di Iya, situ gugur di dia RT bilang yang terbukti terdakwa lo yang nanya. Iya. 369 Terdakwa nya dengan gugur, 27B 369-nya kena. gugur, iya 27B ayat 2-nya terbukti. Ya udah. Dari Selesai mana perkara. 27B2-nya terbukti? Orang Ya, kan kita tadi lu buktikan bilang aja nanti. 39-nya udah Lihat diterima aja. dia kok. RG saksi alat bukti tuh loh, alat bukti JPU tuh Lagi loh. apa? Kalau alat Lagi buktinya nggak relevan sih. 39 mulu bahasa pasal nggak maju-maju. Loh,
Bukan masalah maju-maju, Bang. Kita ini berbicara fakta, Bang, Bang. jangan Peristiwa ngalot, itu Bang. harus Jangan dirangkum. ngalot, Bang. Nggak boleh Jangan dirangkum, ngalot. Bang. Lu Bang, di satu bukan momen ngalot, Bang. diskusikan Jadi lu begini, juga udah Bang. bilang aku kalau unsurnya terpenuhi. Bang, Kenapa sekarang kita tidak lagi sih kalau diskusi, di koma? Bang. Tapi jangan kita lupakan juga peristiwa, Bang. Peristiwa dari awal tuh nggak boleh dilupakan, Bang. Bagaimana Peristiwa kronologi apa? cerita. Salah katakan Dari salah, dia benar dilahirkan katakan yuk, benar. mau nggak kita Loh, bahas dari peristiwanya NM pertama dilahirkan? kali dia itu menelpon. Ayo kita bahas menelpon dari DRG. NM Gue dilahirkan tanya ya dari ngapain awal dia ya. menelpon 9 kali ke DRG, gue tanya. Iya ke kita ini, bahas Dr. O. Nikita Mirjani dari awal, dari dia dilahirkan mau nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kapan dia lahir di mana dia? Ini. Dari 9 kali menelpon Dr. Oki, Reza Gladys, berapa kali dia mengeluhkan soal pembulian? Mana ada? Yang ada dia ngomongin 11-11, 12-11, dia mengeluarkan produk. Iya kan? Dia minta tolong supaya VT produknya dihapus. Loh, kan dia memang minta tolong, makanya dengerin dong percakapannya. Kan percakapannya siapa yang nyebarin? Mereka sendiri kan? Bukan dari Niki kan? Ada nggak kalimat pemerasan di situ? Yang ada kerjasama, yang ada menutupi dosa, berusaha untuk menutupi dosanya. Dosanya apa? Dosanya apa coba? Tanya. Produknya yang kemarin keluarkan BPOM tuh salah satunya. Yang kedua dijelaskan dokter tadi itu salah satunya. Ya mana? Buktinya mana? Sampai saat ini gue dulu mana Loh, kok buktinya mana? Ya, itu di BPOM itu apalagi Bang kalau bukan bukti Bang? Itu kapan BPOM itu bikin rilis? 2024 toh? Ya kemarin kan dikeluarkan kan? Iya. Rilisannya kan 2024, bahwa tidak terdaftar di BPOM kan? Iya, dicabutnya kapan? Kan udah jelas nih. Di atas bacanya temuan BPOM. Apa? Iya. Makna Iya, temuan itu 2024 kan? Berarti Dibatalkan ditemukan kan? produknya kan? Iya, dicabutnya Tidak kapan izin terdaftar di edarnya? BPOM, bukan Oh, masalah izin itu nama edarnya, treatment tidak itu sudah terdaftar jelas. di BPOM. Nah ini nama treatment udah jelas judulnya temuan BPOM. Bagaimana itu bisa sekarang dibilang Fly, treatment? Gue tanya. Gua kasih waktu cari yang Bang, namanya kita harus produk pahami kosakata tersebut. Bang. Temuan BPOM berarti sesuatu hal yang ditemukan. Iya, nama produk ketemuannya apa? Coba sebutin nama produknya. Ya begini Glavisia. Ya coba Ada fotonya nggak? Glavisia Ada foto produknya nggak? Booster Cell. Ada foto nggak produknya nggak? Fotonya ada nggak? Gak ada lah. Ya sekarang dari kosakata BPOM aja udah jelas, Bang. Semua Kosakatanya itu, produk, Bang. semua produk Temuan yang- BPOM. Ada nggak produknya? Gimana lah? Cari coba cari di mana di marketplace coba cari produk Berarti itu ada nggak? berarti BPOM ngurusin treatment gitu. Ya memang enggak, makanya enggak terdaftar. Ya sudah, makanya ada bacaan temuan BPOM. Iya, Nggak bener mungkin kan? Ada nggak? nggak mungkin Nggak, ada nggak BPOM sekarang? ya kan Siapa? mengklarifikasi tentang treatment karena bukan wewenang dia. Loh, Wewenang dia itu adalah Badan Pengawasan Obatan dan Makanan. Iya, Berhubungan treatment dengan nggak obat, didaftarin ke BPOM. produk, Ngapain maka treatment? dia akan bisa untuk melakukan review. Ya udah, intinya gua tunggu Nah. laporan itu kalau ada. Gua tunggu. Itu kan Coba satu tayangin produk. produknya. Sampai nggak ada laporannya itu berarti itu salah. Gua tunggu. Kalau itu laporan itu ada atas produk itu, gua ngaku salah. Cuma sampai saat ini nggak ada salahnya karena nggak ada Dia kan laporannya. menamakan produk itu produk dia ya berarti. satu Iya produk. silahkan temukan ada produk yang namanya glowing Ya, booster itulah. cell. Silahkan Ya, itu laporkan. produk yang dia BPOM itu yang warna pink Enggak, itu Bang, itulah terang produknya. ya. Gini aja. Itu dengar kan ya. dibikin nama dia. Temuan itu. BPOM itu Dibuat katanya nama izin dia. edarnya sudah habis. Nah, berarti produk yang kamu orang bilang punya Reza Gladys itu pernah terdaftar toh? Coba cek di itu, yang sekalian sebut mereknya itu. Cek di website BPOM itu. Ada nggak itu yang pernah terdaftar? Yang mah Iya dia nggak terdaftar, gimana mau dicek di Ya website udah, kan sudah silakan jelas di situ kalian temuan laporkan. BPOM tidak Kalian terdaftar. itu izin Pasalnya edar pun dicabut. disebut di situ, Izin edar pasalnya dicabut. disebut. Yang namanya Kalau izin tidak edar terdaftar, berarti Pasalnya pun sudah ada 12 Sekarang tahun buktinya penjara mana atau kalau 5 menurut- miliar. Ya buktinya mana kalau itu Lah produk? sekarang gua tanya sama lu Bang, bacaan temuan BPOM itu Enggak, apa? buktinya mana? Buktinya produk mana kalau Lu produk bukan ada masalah bukti nggak? bukti, sekarang gua tanya Yang kosakata jarang dari seperti temuan itu itulah apa? Iya sekarang kan lu buktiin ada produknya nggak? Loh, sejak kapan BPOM merilis tentang ya? Sekarang apa gua tadi? tanya, lu ada nggak Treatment, gua produknya? tanya. Nemuin nggak? Apa hubungannya dengan BPOM? Ada nggak produknya? Gue tanya. Bang, itu Udah jelas produk yang ada, jarang BPOM Mana? pasti Coba megang cari. produknya. ditempelin namanya produk RG loh bang. Jadi satu Cari produk. produknya mana tunjukin. Orang itu jelas-jelas masih tulisannya Ribeskin.
ya. Iya, Tidak tapi kan menutupi merek aslinya. Nah, ya tuh nama produknya Ribeskin. kata Ribeskin itu bukan Raja Itu Gladys yang penjualan memproduksi. namanya bundling treatment. Dibilangin cari, sekarang ada yang namanya produk glowing booster cell, cari. Kalau ada itu memang ada produk, gua ngakuin salah sama kalian semua dan gua akan bela NM. aku dapat petunjuk dari NM ya, dapat petunjuk aku ya, katanya di produk itu tuh yang punya orang lain itu ditempelin stiker punya dia, ya udah. Kecil, terus stikernya kecil Iya, lu ternyata. nggak boleh lah. Hanya untuk Apa stiker penanda. ya? Nah, kenapa? Itu kan harus dibuat izin ulang tuh. Kenapa nggak dibuat izin ulang sama Kok dia? izin ulang? Lah, Iya, kata ngawur dokter lagi. Oki. Harus Ngawur kata lagi. dokter Oki apa? Bang, namanya produk dijual belikan bang, itu jelas bang, ya kan? Ada Itu faktur kan produk pajaknya luar bang, negeri. ada Cari laporannya mana bang. barangnya, produknya Nah, mana, dari Pak? gimana kalau dia mengklaim, ya kan Susah terus kalau dijual kita hanya lagi itu nuduh-nuduh produk. doang, Orang jual produknya treatment nggak Produk ada. juga orang jual nih, produk. dijual kembali ke produk orang ini, nggak boleh bang. Ya mana, Siapa bilang nggak mana boleh? buktiin gitu loh. Loh, Siapa bilang nggak kok boleh nggak? jual produk Dia orang? masalahnya dia menjual menggunakan produk itu atas nama Itu produk produk dia. luar Siapa negeri. Kecuali bilang? produk Itu itu nama dijualkan produk treatment, di bukan Oke, nama produk. sekarang saya mau tanya ya. Sekarang saya mau tanya nih, SPBU terdaftar di Pertamina. Sama-sama jual bensin sama Pertamini. Pertamini terdaftar nggak di Pertamina? Enggak. Lah, kok larinya ke Pertamini? Enggak, saya mau tanya itu Pertamini aja juga dulu. dilarang, Bang, sebenarnya aslinya. Hmm? Kalau Ini tidak kan ada produk namanya luar surat negeri. Kayak suap. mana ini produk luar negeri loh yang masuk ke Gimana? Indonesia. Yang itu sudah tidak dibolehkan 2023 kayak jarum suntik itu. Apanya? Hah? Tidak boleh Buktiin dijual selama mana? 2023. Mana Iya, bukti? Lu jangan 2023, ribet-ribet apa? jenis- Lu jangan ribet-ribet. jenis Dok yang Tiva jarum aja udah suntik bilang, itu woi. udah nggak boleh loh MA. dari tahun 2023. MA lu udah Produk lu Dok Tiva aja udah ngomong, Dok Tiva aja udah ngomong. Ya, dia tuh sebenarnya nggak mau nge-review itu produk karena produk itu udah nggak dijual. Kenapa tetap masih mau di-review, mau ngapain? Ah, lu kok ribet-ribet amat? Dok Tiva kan ngomong tuh di persidangan. Kok lu ngeyel Kita kan sih? ngikutin alur sih, kayak mananya? Iya, Dok Tiva udah bilang membantah bahwa produk itu nggak dijual lagi sama Reza. Bah, aku nggak mau dengarkan doktip kok, aku mau denger. Ya udah sekarang buktiin kocak lu. kalian nuduh. Punya bobot. Ada Makanya masalah. ngikuti persidangan, Produknya tapi mana? nggak boleh Kamu. dengar gimana. Kita kan Simpel bahas aja kalian Bepom, nuduh. Bepom Mana tadi. produknya? Tuh, kok nuduh ya? Kami Gemes banget berdasarkan gua sama apa si yang Eman, gua dikeluarkan sliding oleh dulu sama Bepom lu. loh, Bang. Ya itu dijelaskan kalau itu nama treatment. Karena memang nggak ada produknya kan? Iya, baru kali ini. Oh, berarti baru kali ini gua dengar ya kan Bepom mengeluarkan treatment. Kalau Bepom kita Klarifikasi jelas tentang treatment. dari pemilik Iya, baru kali ini gua. Iya. Karena namanya Bepom itu udah jelas Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Betul. Nggak ada sepakat hubungan tegas, dengan Bang. treatment. Sekarang gini. Dan ya kan? kedua, dalam postingan itu udah jelas temuan Bepom. Mau dia Berarti barang terdaftar itu atau ditemukan enggak? oleh Bepom Bepom. Ya. Apa Temuan lagi dia- yang mau dibantah? Mau dia terdaftar Temuannya atau apa enggak? yang dipajang Pemerasan gambarnya tetap rubber ada. skin. Gimana? Udah. Selagi Itu kalian aja. nggak bisa membuktikan ya omon-omon gitu aja. Coba cek lagi itu Instagram Ya, kita Bepom kan itu. keadilan Buktikan sosial dulu bagi produknya seluruh rakyat mana. Indonesia. Sampai kiamat kalian nggak bakal nemuin karena emang itu nama Nggak treatment. ada lah bang, nggak bisa dibuktikan juga produknya, orang nggak Dan Mau gue nunggu terdaftar atau dilaporkan. enggak, Kalian kan ya, ingin di membasmi Bepom. mafia skincare kan? Laporkan, gue tunggu laporkan itu produk glowing booster cell itu ada produk yang melanggar. Laporkan, gue tunggu. Ya sekarang mau terdaftar atau enggak itu produk? Pemerasannya gugur enggak? Nggak apa-apa Ya bang, belum, kita ikutin kan belum aja. putusan. Ayo, Nah, yang di selagi sidang itu kalian sekarang tidak bisa pemerasan bukan membuktikan, produk. ya dan tidak bisa melaporkan, kalian hanya JPU-nya loh, omong-omong. Mister. JPU-nya yang lari-lari ke produk terus. di Enggak persidangan. pernah. Ya JPU buktinya itu PT cuma bertanya pembuatan aja. produk dihadirkan. PT Yang pembuatan selalu produk. mengarah ke produk itu Loh di dalam hukumnya dakwaan Nikita kan ada Mirzani. bahas produk. Ah, gua Kan gede itu juga nih si rumusan Eman. kronologi. Nggak nyambung. Iya, tapi kan ada terkait dengan alat pengancaman Nikita Mirzani kan terkait dengan produk juga. Sudah diklarifikasi sama saksi korban. Dia tidak keberatan dengan Berarti produknya dakwaannya di-review. berarti berarti dakwaannya nggak sesuai Dakwaan dengan kronologi. Loh, mana bedanya? Pasal 3, Loh, berarti pasal dakwaannya 27B ayat 2 dan 369 Loh, itu. di dalam ya. kronologi itu kan jelas katanya. Enggak. Beda Produk- dakwaan dengan keterangan itu maksudnya apa? Loh, saksi yang dihadirkan JPU ini kan bagian dari alat bukti. Nah, dakwaan itu kan dasar dari tuduhan, ya kan? Iya. Masuklah itu dalam kronologinya semua. Nah, ketika Dakwaannya kan bukti pencemaran saksi- nama kan, ancaman dengan pencemaran nama dan pengungkapan rahasia kan.
Nah di situ Nggak kan ada ada dakwaan tentang kronologinya, produk di situ. unsur-unsurnya di situ. Nah, pasal aja kan tidak cukup, harus masuk kepada unsur-unsurnya. Unsurnya itu masuknya kemana? Ke kronologinya. Unsurnya kan sudah jelas dikatakan sama Bang Terang tadi. Masuk ke Masih kurang kronologinya jelas kan apa lagi? unsurnya kan. Unsurnya kan masuk ke Sekarang gue kronologi. tanya, NM itu nyenggol nama baiknya